Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Multiple Intelligence Research atau kecerdasan ganda. Perkenalkan, saya Dinar Yuliani dengan NIM 2003535. Nah, di sini intelligence atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan merupakan salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan menjadikannya sebagai salah satu pembeda manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sementara itu, Anita mengemukakan bahwa menurut teori lama, kecerdasan itu meliputi 3 pengertian. Yang pertama, kemampuan untuk belajar. Yang kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru. Lalu, multiple intelligence itu apa? Nah, multiple intelligence itu merupakan sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Hal ini merupakan alat untuk melihat bagaimana sih pikiran manusia mengoperasikan dunia, baik itu benda-benda konkret maupun hal-hal yang abstrak. Nah, multiple intelligence itu ada bermacam-macam. Yang pertama, linguistik, yang artinya merupakan kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Perkenalkan, nama saya Dipta Afrilia Putri dengan NIM 2003093. Kecerdasan eksistensial atau kecerdasan visual spesial, kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spesial secara akurat atau cermat. Visual artinya gambar, spesial yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Body kinestetik atau kecerdasan kinestetik. Kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Kecerdasan musikal, kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seseorang. Saya Hani Risdiani dengan nomor induk mahasiswa 2001185. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan matematis logis. Yang kelima yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Ketujuh yaitu kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal. Ia suka angka, urutan, logika, dan keteraturan. Ia mengerti pola hubungan, dan ia mampu melakukan proses berpikir secara deduktif dan induktif. Nama saya Indah Cahaya Putri
dengan NIM 2000297. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya adalah kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Yang keempat, ada strategi mengajar dalam strategi multiple intelligence. Pertama yaitu strategi diskusi. Pendekatan multiple intelligence dalam strategi diskusi adalah ranah linguistik dan interpersonal. Dengan demikian, sangatlah dimungkinkan berkembang menuju ranah multiple intelligence. Ini bisa terjadi bergantung pada prosedur aktivitas yang dirancang oleh guru. Saya Kaliza Abdatisya dengan nomor induk mahasiswa 2001232. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi action research, strategi klasifikasi, dan strategi analogi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi action research terlebih dahulu. Strategi action research menurut Gold tahun 2003, action research in education is a form of applied research whose primary purpose is the improvement of an education professional own practice, atau dengan arti penelitian tindakan dalam pendidikan ialah bentuk penelitian terapan yang tujuan utamanya adalah peningkatan praktek profesionalitas pendidikan itu sendiri. Ada pula tujuan dari strategi action research itu. Tujuan dari penelitian tindakan adalah untuk meningkatkan praktek pendidikan, peneliti mempelajari masalah mereka sendiri atau masalah di sekolah atau lingkungan pendidikan. Pendidik juga terlibat dalam refleksi tentang masalah ini, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menerapkan perubahan atau sebuah rencana tindakan berdasarkan temuan yang mereka dapatkan. Dengan kata lain, strategi action research adalah pendekatan multiple intelligence. Dalam strategi action research ini juga berada dalam ranah matematis logis dan naturalis. Ranah tersebut sangat memungkinkan untuk berkembangnya suatu ketergantungan terhadap prosedur aktivitas yang selanjutnya akan dirancang oleh guru. Yang kedua, ada strategi klasifikasi. Nah, strategi klasifikasi ini ialah pendekatan multiple intelligence. Dalam strategi ini merupakan ranah matematis logis dan naturalis juga, sama kayak action research. Nah, ranah ini memungkinkan perkembangan yang bergantung pada prosedur aktivitas yang dirancang oleh guru. Sedangkan yang terakhir ada strategi analogi. Strategi analogi ini ialah pendekatan multiple intelligence. Dalam strategi analogi ini berada dalam ranah matematis logis, spatial, visual, and naturalis. Ranah multiple intelligence ini sangat memungkinkan untuk berkembangnya lagi yang bergantung dari prosedur aktivitas yang dirancang oleh guru. Jadi bedanya analogi dengan klasifikasi dan action research itu lebih ke matematis logis, spatial, visual, dan naturalis. Nama saya Mesya Siti Zainab dengan nomor induk mahasiswa 20178. Nah, dari strategi analogi kita langsung ke strategi identifikasi. Strategi ini berada dalam ranah matematis logis, spasial visual, intrapersonal, dan naturalis. Ranah tersebut sangat mungkin berkembang bergantung pada prosedur aktivitas yang dirancang oleh guru. Kemudian ada strategi sosiodrama. Strategi ini ada dalam ranah linguistik, kinestetis, dan interpersonal. Ranah tersebut sangat berkembang bergantung pada prosedur aktivitas yang dirancang oleh guru. Kemudian ada strategi penokohan, di mana ada dalam ranah spasial visual, linguistik, dan kinestetis. Ranah tersebut juga sangat mungkin berkembang bergantung pada aktivitas yang dirancang oleh guru.
Perkenalkan, nama saya Naura Latifah Jayadi dengan NIM 2001099. Lanjut ke strategi flashcard. Nah, strategi flashcard ini merupakan ranah spasial visual dan interpersonal. Jadi biasanya flashcard ini lebih efektif gitu ya ke anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial visual dan interpersonal. Karena anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial atau picture smart itu lebih tertarik pada gambar daripada tulisan, terus lebih peka terhadap warna. Pokoknya simbol-simbol itu dia lebih cepat nangkapnya gitu. Yang dikatakan juga kan berlaku di kecerdasan interpersonal. Karena biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal itu menyukai permainan yang dilakukan bersama-sama. Nah, di strategi flashcard ini juga kan permainannya bersama-sama ya. Semisalnya gurunya nunjukin flashcard, terus bareng-bareng nebak itu apa, atau itu gurunya lagi nunjukin apa, atau berlomba-lomba misalnya gurunya nyebutin kalau angka 5 yang mana ya, terus rebutan nebak gitu, mana ya card yang nunjukin angka 5. Flashcard sendiri memiliki kelebihan yang diungkapkan oleh Susilana dan Riana tahun 2009, yaitu flashcard mudah dibawa kemanapun, dapat digunakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu flashcard tidak memerlukan listrik, mudah cara penyimpanannya, mudah diingat oleh siswa karena merupakan gambar-gambar gitu. Terus memudahkan siswa memahami konsep. Terakhir, menarik dan menyenangkan karena strategi flashcard ini dapat dikombinasikan dengan berbagai metode atau strategi pembelajaran lainnya. Selanjutnya, strategi gambar visual. Nah, dalam strategi gambar visual ini berada dalam ranah spasial visual dan intrapersonal. Jadi cenderung berkembang untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial visual atau picture smart dan intrapersonal atau self smart. Apa ada di ranah intrapersonal juga? Karena biasanya siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu orangnya realistis. Dalam pembelajaran visual hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Jenis media pembelajaran visual dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Dalam media visual diam, terdapat foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film merangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Kemudian media visual gerak seperti gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Di dalam pembelajaran melalui media visual juga terdapat gambar yang memuat audio, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Kalau media audiovisual itu seperti TV diam, film merangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Kemudian media audiovisual gerak itu film TV, film bersuara, gambar bersuara, atau video bersuara lainnya. Jadi yang memuat gambar, kemudian juga ada suaranya atau audionya. Sehingga semua pembelajaran sudah dijelaskan atau sudah diterangkan di dalam satu media, yaitu gambar visual. Sehingga menarik minat siswa untuk memahami suatu konsep. Selanjutnya ada strategi papan permainan. Pendekatan multiple intelligence dalam strategi ini berada dalam ranah spasial visual, logis matematis, interpersonal, dan intrapersonal. Ranah tersebut sangat mungkin berkembang bergantung pada aktivitas yang dirancang oleh guru. Melihat perkembangan siswa saat ini yang ketergantungan dengan gadget, sering tidak fokus saat proses pembelajaran, mudah bosan, dan sulit mengingat materi, para guru mencoba untuk mencari alternatif kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu dengan penggunaan media board game dan card game. Karena media ini juga memiliki unsur edukasi di dalamnya, sehingga siswa menjadi bisa merasa fun dan antusias saat diberikan materi.
Media board game juga membantu memberikan pemahaman dalam pembentukan karakter, kepribadian, maupun pengetahuan dalam pembelajaran di sekolah. Board game memberikan pengaruh antara lain seperti ini. Proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Siswa menjadi lebih aktif, komunikatif, dan tidak malu dalam melakukan sesuatu yang salah seperti menjawab karena saat bermain mereka merasa seperti berkompetisi. Dengan menerapkan permainan dalam kegiatan belajar bisa membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Dengan menggunakan board game di kelas dapat mengasah kemampuan dan ketelitian siswa dalam menyelesaikan sesuatu, bisa menanamkan rasa saling menghormati dan keakraban, serta kejujuran antar siswa, dan yang terakhir membantu siswa agar lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diajarkan. Kenalkan, nama saya Rani Fitriani dengan NIM 2001564. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai macam-macam strategi mengajar dalam multi inteligensi. Strategi yang akan dibahas selanjutnya yaitu strategi wayang. Strategi wayang ini adalah strategi pembelajaran yang mengkaitkan konsep pembelajaran dengan tokoh-tokoh yang ada hubungannya dengan konsep dan materi yang akan diajarkan. Sebagai contohnya, misalkan hari ini itu ada siswa yang akan belajar mengenai jenis-jenis tumbuhan. Nah, maka gurunya itu dapat memberikan pembelajaran dengan misalnya membawa jenis tumbuhan aslinya. Nah, jadi siswa belajar dengan mengamati berdasarkan bentuk atau wujud aslinya. Nah, teman-teman, strategi pembelajaran ini tuh sangat cocok untuk anak atau siswa yang memiliki kecerdasan spesial virtual dan interpersonal gitu, karena cara belajarnya itu langsung mengamati bentuknya gitu, langsung mengamati visualnya secara langsung gitu. Kemudian strategi ini tuh sangat cocok dan sangat dapat berkembang itu tergantung pada aktivitas yang dirancang gurunya gitu. Semakin gurunya bisa mengoptimalkan, maka pembelajaran juga akan berangsur dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu ada strategi applied learning. Strategi ini tuh merupakan strategi pembelajaran yang mengkaitkan konsep pembelajaran dengan memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Misalkan guru itu mengajarkan siswanya untuk selalu menjaga kebersihan. Itu baik dengan cara membuang sampah kepada tempatnya atau melakukan piket kelas bersama gitu. Nah, biasanya strategi pembelajaran ini tuh cocok untuk anak yang memiliki kecerdasan natural dan kinestetis, karena dimana si kedua kecerdasan ini tuh melibatkan kemampuan dalam hal mengenali, membedakan, dan mengungkapkan apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Strategi yang selanjutnya ada strategi movie learning. Strategi movie learning ini tuh adalah strategi pembelajaran di mana pembelajarannya itu mengkaitkan konsep pembelajaran dengan tayangan film. Contohnya, misalkan hari ini guru akan menerangkan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia misalkan. Nah, materi ini tuh bisa disampaikan atau dijelaskan dengan menayangkan tayangan film mengenai peristiwa kemerdekaan tersebut gitu. Jadi siswa dapat mengamati pembelajaran melalui visual. Makanya strategi pembelajaran ini cocok untuk kecerdasan spesial virtual gitu, dimana kecerdasan ini tuh memiliki kemampuan untuk melihat dan mengamati apa yang berkenaan dengan ruang dan tempat. Selain itu juga kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Seperti itu. Saya Arif Denakia dengan NIM 2000102. Yang keempat ada strategi environment learning. Pendekatan multiple intelligence dalam strategi environment learning adalah ranah naturalis, linguistik, dan interpersonal. Ranah tersebut sangat mungkin berkembang bergantung pada aktivitas yang dirancang oleh guru.
Yang kelima ada strategi service learning, yaitu pendekatan multiple intelligence dalam strategi service learning adalah ranah naturalis, linguistik, dan interpersonal. Ranah tersebut sangat mungkin berkembang bergantung pada aktivitas yang dirancang oleh guru. Selanjutnya, meluruskan makna kecerdasan dalam multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, konsep kecerdasan harus diperluas. Ia telah mendobrak tradisi umum konsep intelijensi yang menganut dua asumsi dasar, yakni kognisi manusia itu bersifat satuan, dan setiap individu dapat dijelaskan sebagai makhluk yang memiliki intelijensi yang dapat diukur dan tunggal. Howard Gardner, tahun 2003, halaman 21. Selanjutnya, Gardner tidak memandang intelijensi manusia berdasarkan skor tes standar semata, namun memiliki yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Linda Campbell, tahun 2006, nomor 2. Jadi, intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Paul Suparno, tahun 2007, nomor 21. Teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence dikembangkan Gardner berdasarkan pandangannya bahwa kecerdasan pada saat sebelumnya hanya dilihat dari segi linguistik dan logika. Padahal ada berbagai kecerdasan dan orang-orang dengan kecerdasan tipe lain yang tidak diperhatikan. Kecerdasan multiple intelligence adalah sebuah penilaian yang dilihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Pendekatan ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat pikiran manusia mengoperasikan lingkungannya, baik yang berhubungan dengan benda-benda konkret ataupun yang abstrak. Gardner 2002, nomor 123. Nama saya Sela Andri Mawalidina dengan nomor induk mahasiswa 2001256. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, cara meningkatkan kecerdasan ganda, faktor-faktor penting dalam meningkatkan kecerdasan ganda. Nah, yang pertama ini faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Nah, di sini tuh ada dua faktor ya teman-teman. Yang pertama itu faktor bawaan atau keturunan. Berdasarkan beberapa hasil, penelitian membuktikan bahwa inteligensi berasal dari faktor bawaan atau herediter. Penelitian membuktikan bahwa korelasi tes IQ dari satu keluarga sekitar 0,50. Dan di antara anak kembar dihasilkan korelasi tes IQ yang sangat tinggi, yaitu mencapai 0,90. Penelitian pada anak yang diadopsi menunjukkan bahwa IQ mereka berkorelasi sekitar 0,40 sampai 0,50 dengan ayah dan ibu yang sebenarnya. Dan sebaliknya, korelasi IQ anak dengan ayah dan ibu angkat hanya berkisar 0,10 sampai 0,20. Lebih lanjut, bukti pada anak kembar yang diasuh secara terpisah menunjukkan bahwa IQ mereka tetap berkorelasi sangat tinggi, meskipun mungkin mereka tidak pernah saling mengenal. Nah, di sini tuh faktor keduanya itu faktor lingkungan ya teman-teman. Lingkungan dapat memberikan perubahan-perubahan yang berarti pada kapasitas inteligensi seseorang. Walaupun ada ciri-ciri yang dapat pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, inteligensi tidak dapat terlepas dari otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting. Menurut Ajwar tahun 2011, proses lingkungan yang juga berpengaruh terhadap inteligensi adalah proses belajar. Proses belajar menyebabkan perbedaan perilaku individu satu dengan yang lainnya. Apa yang dipelajari dan diajarkan pada seseorang akan menentukan apa dan bagaimana reaksi individu terhadap stimulus yang dihadapinya. Sikap, perilaku, reaksi emosional, dan sebagainya merupakan atribut yang dipelajari dari lingkungan. Lewat belajar,
pengaruh budaya secara tidak langsung juga mempengaruhi individu. Standar dan norma sosial yang berlaku pada suatu kelompok budaya, tempat individu berada akan menjadi acuan individu dalam berpikir dan berperilaku. Dengan demikian, pengaruh faktor herediter atau warisan yang dibawa individu dan pengaruh lingkungan tempat individu berada akan bersama-sama membentuk sifat dan karakter individu. Dalam hal ini termasuk kapasitas inteligensinya, sehingga individu yang satu tidak sama persis dengan individu lainnya. Nah, yang kedua ini cara meningkatkan kecerdasan ganda. Nah, menurut Howard Gardner, yaitu memiliki 8 kecerdasan ya teman-teman. Nah, yang pertama ini kecerdasan linguistik atau word smart. Nah, ciri-cirinya itu suka membaca, gemar menulis, yaitu puisi, cerpen, novel, diari, dan sebagainya. Suka bermain Scrabble atau mengisi TTS. Pandai bercerita, suka melesetkan atau memarodikan kata-kata. Lebih suka mendengar secara lisan atau auditori. Mudah mengingat kata-kata aneh, suka menghibur orang lain atau diri sendiri dengan serangkaian kata atau kalimat. Suka berintonasi dalam berkata-kata. Punya banyak bendaharaan kata, mudah menemukan kejanggalan bahasa dalam tulisan atau kata-kata orang lain. Suka menghabiskan waktu di toko buku. Nah, pengembangannya itu gimana sih? Nah, pengembangannya itu cara utama untuk mengembangkan kecerdasan ini adalah dengan membaca berbagai buku, majalah, dan literatur lainnya. Ada baiknya membiasakan diri menulis sesuatu, yaitu pengalaman hidup sehari-hari ataupun yang didapat ketika membaca sesuatu, menonton film, atau bersaat teduh. Nah, kecerdasan lain yang mendukungnya itu akan lebih baik jika ditunjang dengan pengembangan self smart, logic smart, dan people smart. Ketiga kecerdasan itu akan lebih meningkatkan kemampuan teman-teman dalam mengolah kata, serta memperluas wawasan teman-teman. Nah, yang kedua ini kecerdasan spesial atau picture smart. Ciri-cirinya itu tidak mengalami kesulitan dalam membaca peta. Lebih tertarik pada gambar daripada tulisan. Peka terhadap warna, suka fotografi atau videografi. Mampu membayangkan sebuah benda dilihat dari berbagai sudut. Suka mencoret-coret bila sedang bertelepon atau berbicara dengan orang lain. Suka bermain puzzle, suka menyederhanakan sesuatu menjadi gambar. Gemar membaca komik, imajinatif, atau mudah membayangkan. Peka terhadap tata letak, yaitu interior, majalah, dan sebagainya. Dan suka menggambar. Lalu pengembangannya itu lebih banyak menggambar. Jika teman-teman sedang belajar, cobalah untuk menggambar poin-poin penting yang teman-teman dapatkan. Karena teman-teman akan lebih mudah mengingatnya. Jika teman-teman sedang menulis catatan apa saja, cobalah untuk menambahkan gambar-gambar yang berhubungan dengan catatan teman-teman. Lebih baik lagi jika teman-teman membuat catatan harian atau diari berupa sketsa. Banyaklah membaca buku-buku yang membuat berbagai visualisasi menarik. Atau buku-buku desain, fotografi, dan sebagainya. Lalu kecerdasan lain yang mendukungnya itu, kecerdasan lain yang paling mendukung adalah nature smart. Biasanya alam adalah sumber inspirasi yang tak terbatas bagi para seniman. Dalam dunia kerja, dibutuhkan juga berbagai kecerdasan lain untuk menunjang picture smart, teman-teman. Biasanya, logic smart juga dibutuhkan untuk menunjang picture smart, teman-teman. Bahkan, seorang desainer grafis juga membutuhkan word smart dalam pekerjaannya. Lalu yang ketiga ini ada kecerdasan matematis atau logic smart. Nah, ciri-cirinya itu unggul dalam matematika dan fisika. Suka bertanya, kenapa? Terhadap segala sesuatu. Mudah menghafal angka, suka menganalisis sesuatu, yakin bahwa segala sesuatu ada sebab dan alasannya. Tertarik pada teknologi dan berbagai penemuan terbaru. Suka cerita detektif atau misteri. Bertindak secara kronologis atau teratur atau berurutan. Suka berandai-andai, suka berdebat, senang melakukan penelitian, eksperimen atau survei, menyukai film-film fiksi ilmiah atau science fiction. Lalu pengembangannya itu
Menurut Sugiono, tahun 2011 jam 11.29 menit, memasak merupakan salah satu cara yang alami untuk belajar keterampilan dan konsep matematika. Menurut Sugiono, tahun 2011 jam 11.29 menit, manfaat memasak ataupun cooking untuk anak usia dini antara lain yang pertama itu dengan memasak anak bisa belajar keterampilan dan konsep matematika. Lalu yang kedua, dengan memasak anak bisa mengukur secangkir terigu dalam mengikuti perintah resep sampai akhir pembuatan kue. Dan yang ketiga, selain itu anak-anak mulai membaca simbol yang ada pada resep, misalnya 1/2, 1/4, dan lain sebagainya. Anak juga mampu memecahkan masalah yang mereka temukan. Contohnya, 4 secangkir sama dengan 2 gelas. Yang keempat, anak mulai memperoleh satu konsep tentang temperatur atau suhu. Ketika mereka mengukur suhu oven pada 200 derajat Celcius dan konsep tentang waktu pada waktu menunggu selama 15 menit untuk memanggang kue. Permainan tradisional seperti congklak juga dapat meningkatkan kemampuan berhitung dan memahami pola. Lalu kecerdasan lain yang mendukungnya itu, yang pertama people smart, guna menambah wawasan dan teman. Supaya tidak dianggap kutu buku dan orang aneh. Lalu yang kedua nature smart, juga perlu guna memancing otak teman-teman untuk menemukan berbagai pertanyaan yang bisa memperkaya pengetahuan teman-teman. Dan yang terakhir yaitu musik smart, karena konon katanya musik bisa merangsang kerja otak manusia menjadi lebih maksimal. Cocok bagi mereka yang gemar memeras otak. Nah, yang keempat ini yaitu ada kecerdasan kinestetik atau body smart. Nah, ciri-cirinya itu suka berolahraga, bisa menirukan perilaku atau gerak-gerik orang lain, suka menari, suka berkegiatan luar ruang, tidak betah duduk diam dalam waktu yang lama, menyukai kegiatan yang membutuhkan keterampilan tangan. Ketika berpikir biasanya harus bergerak, ketika berbicara banyak anggota tubuh yang bergerak. Malas membaca, suka pekerjaan keluar kantor, memiliki kekuatan fisik dan stamina yang lebih tinggi dibanding orang lain. Suka kegiatan yang berbagai, misalnya banjol jumping. Pengembangannya itu berolahraga. Dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik. Selain itu, bagi yang suka prakarya atau pekerjaan tangan, cobalah untuk mengembangkan hobi tersebut. Bagi yang pria, bisa mulai belajar mengotak-atik mesin atau peralatan elektronik. Sedangkan bagi yang wanita, dapat membuat berbagai pernak-pernik dan aksesoris. Cukup banyak buku keterampilan yang dapat dipelajari. Mulai dari origami, clay, menjahit, lipat-melipat, dan sebagainya. Lalu kecerdasan lain yang mendukungnya itu, secara tidak langsung tidak ada kecerdasan lain yang secara spesifik diperlukan. Tergantung bidang pekerjaan terkait. Misalnya, untuk olahragawan, logis smart juga diperlukan untuk menganalisis kemampuan dan kelemahan lawan, serta menyelidiki situasi lapangan dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemampuan analisis yang baik, sang olahraga dapat menyiapkan strategi terbaik guna meningkatkan kemungkinan untuk berhasil. Nah, yang kelima ini yaitu ada kecerdasan musik atau musik smart. Ciri-cirinya itu suka bersiul, mudah menghafal nada lagu yang baru didengar, menguasai salah satu alat musik tertentu, peka terhadap suara fals atau sumbang, suka bekerja sambil bernyanyi atau bersenandung, sangat berminat untuk mengetahui perkembangan musik dunia, mengenal berbagai jenis irama musik, punya keinginan untuk menguasai lebih dari satu jenis alat musik, merasa tidak bisa hidup tanpa musik, memiliki suara yang merdu, tertarik pada sesuatu yang menghasilkan bunyi-bunyian. Bila mendengar musik, ada anggota tubuh yang mengikuti irama. Pengembangannya itu banyaklah, mendengar berbagai jenis musik, berusahalah menguasai sebanyak mungkin alat musik, tetapi harus ada satu alat musik yang dikuasai hingga mahir. Bentuklah sebuah band dan berlatihlah bersama-sama. Ikut kursus atau mencari seseorang guru juga akan lebih baik dalam meningkatkan kemampuan musik teman-teman. Jika ada waktu luang,
dan sedang dalam suasana hati yang baik, cobalah untuk menciptakan lagu sendiri. Nah, yang keenam ini yaitu ada kecerdasan interpersonal atau people smart. Ciri-cirinya itu mudah berteman, suka bertemu dengan orang-orang atau kenalan baru, suka bekerja dalam kelompok, suka kegiatan sosial, berusaha mahir, hadir, suka bila dibutuhkan oleh orang lain, tidak betah berada di rumah sendiri. Banyak berbicara, dalam menghadapi masalah cenderung meminta bantuan orang lain, suka memotivasi orang lain, senang berada dalam keramaian, bisa mengatur atau memimpin sekelompok orang, menyukai permainan yang dilakukan bersama, yaitu monopoli, kartu, dan sebagainya. Pengembangannya itu bergaulah dengan berbagai organ seluas-luasnya dan pelajarilah karakter-karakter mereka. Belajarlah melihat apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai. Ini akan membuat teman-teman membangun hubungan dengan orang-orang baru. Ikutlah dalam berbagai organisasi dan banyaklah terlibat dalam berbagai perkumpulan yang membangun hidup teman-teman. Perluaslah wawasan teman-teman, sehingga ketika bertemu dengan banyak orang, teman-teman punya banyak bahan untuk didiskusikan dan diceritakan. Lalu kecerdasan lain yang mendukungnya itu, yang terutama adalah word smart. Dengan pengolahan kata-kata yang baik, kemampuan sosial teman-teman akan semakin efektif. Kecerdasan lain juga dibutuhkan, namun tergantung pada jenis pekerjaan yang teman-teman miliki. Nah, yang ketujuh itu kecerdasan intrapersonal atau self smart. Ciri-cirinya itu suka bekerja seorang diri, bisa memegang teguh pendirian meski banyak yang melawan, cenderung masalah bodoh, cuek, sering mengintrospeksi diri, mengerti kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Secara berkala suka memikirkan masa depan dan rencana-rencana hidup. Realistis, jika menghadapi kegagalan dan kemunduran dengan tabah. Biasanya dianggap orang yang bijaksana, suka membaca buku yang pengembangan diri, bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi, lebih suka berwira swasta atau usaha sendiri daripada kerja ikut orang. Pengembangannya itu saat teduh adalah hal yang sangat efektif untuk mengembangkan self smart teman-teman. Secara berkala, evaluasilah diri teman-teman. Bertanyalah pada diri sendiri, apa tujuan hidup saya? Apa yang ingin saya capai dalam waktu dekat maupun jangka panjang? Apa potensi dan kekuatan yang saya miliki? Cara lain untuk mengembangkannya, yaitu self smart teman-teman, adalah dengan menyediakan waktu untuk merenung. Kemudian catatlah hasil perenungan teman-teman. Nah, kecerdasan lain yang mendukungnya itu, kecerdasan lain berguna untuk mempermudah pengembangan self smart kita. Misalnya, orang yang memiliki musik smart akan lebih mudah berenung bila disertai dengan iringan lagu. Orang dengan natur smart bisa lebih mudah melakukan introspeksi saat berada di alam terbuka. Orang dengan picture smart bisa menuangkan hasil perenungan dalam bentuk gambar agar lebih mudah diingat. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu kecerdasan natural atau natur smart. Nah, ciri-cirinya itu suka berpergian atau hiking atau naik gunung, tertarik pada objek wisata, pantai, dan pegunungan, gemar memasak, suka fotografi atau videografi, suka menonton acara televisi tentang flora atau fauna, mudah mengingat detail sebuah lokasi, suka berkemah di alam terbuka, menikmati liburan ke taman safari atau kebun binatang, peduli terhadap lingkungan hidup, suka mengikuti organisasi pencinta alam, tertarik dengan jenis binatang atau tumbuhan yang aneh, suka berkebun. Pengembangannya itu, bagi penggemar flora, teman-teman bisa membuat kebun sendiri ya, dan mengumpulkan berbagai jenis tanaman. Bagi penggemar fauna, cobalah memelihara binatang tertentu. Banyaklah membaca buku tentang flora dan fauna. Bergabunglah dengan berbagai perkumpulan yang sering mengadakan hiking, jalan-jalan di alam terbuka, dan sebagainya. Nah, kecerdasan lain yang mendukungnya itu, yaitu body smart. Karena teman-teman membutuhkan stamina yang cukup kuat untuk naik gunung atau berkemah di alam terbuka.
Selain itu, kecerdasan lain tidak berpengaruh secara langsung pada seorang natur smart. Nah, yang ketiga ini yang terakhir ya teman-teman. Lalu yang ketiga ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu faktor-faktor penting dalam meningkatkan kecerdasan ganda. Berikut faktor penting meningkatkan multiple intelligence, yaitu Surya 2007, yaitu ada 4 faktor ya teman-teman. Yang pertama yaitu faktor herediter. Faktor herediter merupakan faktor bawaan atau keturunan. Semua anak memiliki gen kecerdasan dengan kadar yang dapat berbeda-beda. Gen memiliki peranan penting dalam pembentukan struktur organ. 50% gen berpengaruh pada pembentukan struktur organ. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keturunan memiliki peran penting dalam pembentukan struktur organ kecerdasan pada anak. Nah, yang kedua ini yaitu faktor lingkungan. Selain herediter, faktor lingkungan pun juga berpengaruh pada pertumbuhan kecerdasan anak. Lingkungan merupakan tempat berinteraksi antara anak satu dengan anak yang lain. Di lingkungan pula lah anak hidup maupun tumbuh dan berkembang. Lingkungan sangat berpengaruh pada organ kecerdasan anak, dikarenakan lingkungan akan memberikan pengaruh pada aspek kejiwaan yang terkait dengan emosional, ketenangan, dan perilaku anak. Lalu yang ketiga yaitu asupan nutrisi pada zat makanan. Nutrisi merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan kecerdasan anak. Di zaman now ini, sudah banyak penawaran nutrisi balita yang mendukung pemaksimalan kecerdasan anak. Namun, perlu diperhatikan bahwasannya jumlah asupan nutrisi dalam jenis-jenis tertentu harus memiliki batasan kemampuan tubuh untuk menyerapnya. Jika pemberian nutrisi dalam kadar yang berlebihan, maka akan menimbulkan dampak atau efek samping yang kurang baik. Oleh karena itu, pemberian nutrisi haruslah seimbang dan sesuai umur si anak. Pemberian nutrisi yang baik akan berdampak baik bagi pertumbuhan otak anak. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu aspek kejiwaan. Kondisi emosional secara struktural berpengaruh pada fungsi-fungsi organ kelenjar yang dipengaruhi oleh otak. Oleh karena itu, kondisi emosional bernilai penting dalam membutuhkan kreativitas yang dikendalikan oleh kemampuan diri. Kreativitas anak sering muncul atas perilaku yang alamiah anak itu sendiri. Disinilah orang tua hendak lebih menumpuk dan mengarah daya kreativitas pada anaknya. Sekian penjelasan saya, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Nama saya Meisha Siti Zainab dengan nomor induk mahasiswa 20178. Nah, kita akan membahas mengenai pendidikan tanpa multiple intelligence. Multiple intelligence membantu menjembatani proses pengajaran yang membosankan menjadi suatu pengalaman belajar yang menyenangkan dan siswa tidak hanya dijajali oleh teori semata. Tanpa adanya penerapan teori multiple intelligence dalam pendidikan, proses pengajaran akan kurang efektif dan tidak tersampaikan secara luas. Kurangnya aktivitas yang bisa dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, melihat suatu pertunjukan sebagai praktek dalam pembelajaran. Padahal, fungsi utama dari pendidikan adalah mengungkap potensi anak dan mengembangkan mereka untuk memenuhi situasi yang menantang dalam kehidupan di masa depan. Pendidikan yang tepat akan mempersiapkan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat di lingkungan sosial. Lalu sekarang kita ke pendekatan multiple intelligence dalam pembelajaran. Di dalam maupun luar sekolah, setiap siswa paling tidaknya menemukan satu kemampuan yang sesuai dengan potensi kecerdasannya. Jika hal itu berhasil ditemukan oleh siswa dengan bimbingan guru, maka akan membangkitkan ketekunan dalam upaya-upaya penguasaan disiplin keilmuan tertentu. Penerapan pendekatan multiple intelligence dalam pembelajaran harus memperhatikan beberapa langkah. Nah, di sini tuh ada 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi elemen-elemen multiple intelligence dalam program kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua ada meninjau kembali sistem teknologi dan piranti perangkat lunak untuk melihat kecerdasan-kecerdasan apa yang terabaikan.
Lalu yang ketiga ada para guru merenungkan kemampuan peserta didik, kemudian memutuskan untuk sukarela bekerja sama dengan rekan-rekan lain. Yang keempat ada proses pembelajaran dengan tanggung jawab tertentu, bisa dipilih sebagai metode pembelajaran. Lalu yang terakhir ada diskusi dengan orang tua siswa, sehingga dapat membuka kesempatan bagi para siswa. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan multiple intelligence itu harus memerlukan kerjasama baik dari kita diri sendiri atau siswa, guru, lalu orang tua. Karena peran-peran tersebut sangatlah penting jika bisa diterapkan.